Di antaranya orang yang beriman dengan takdir berani, dia jadi pemberani. Dia berani dalam berdakwah, berani dalam berjuang, berani dalam menyampaikan kebenaran, tentunya dengan perhitungan ya, bukan asal, bukan ngawur, ya. Tapi dia berani menyampaikan karena dia tahu bahwasanya dia tidak akan terkena kematian atau penderitaan kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Kun lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami kecuali yang telah Allah catat. Huwa maulana, Allah pelindung kami, Allah pengurus kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Makanya orang bertawakal hanya bertawakal kepada Allah. Inilah yang menjadikan para sahabat dulu nekatnya luar biasa. Ketika kita bicara tentang pertempuran antara mereka dengan orang kafir, ya. Para sahabat nekat luar biasa. Bahkan di antara mereka ada yang masuk di pusat kematian, masuk maju. Seperti siapa ya? Sahabat yang kemudian dia entah Tharaq bin Malik atau siapa yang dia kemudian sulit bertempur, kemudian para kaum muslimin tidak bisa masuk. Akhirnya dia masuk di pagar, masuk sendirian. Kemudian dia hancurkan gerbang supaya orang bisa masuk. Sendirian masuk. Orang ternyata dia tidak mati. Dia tidak mati. Kenapa? Dia yakin kalau memang saya tidak mati, tidak bakalan mati. Meskipun loncat ke dalam kerumunan pasukan musuh. Contoh nyata adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, apa kata Khalid bin Walid ketika akan meninggal dunia? Ketika Khalid bin Walid akan meninggal dunia, beliau menangis. Karena cita-cita beliau adalah meninggal di medan pertempuran. Tapi ternyata beliau beraninya luar biasa, maju dalam pertempuran tidak mati-mati. Bagaimana dalam perang Mu'tah. Sampai dia berperang dengan 9 pedang. Luar biasa. Pedangnya patah. Ambil pedang kedua, patah lagi, ambil pedang ketiga. Masya Allah, kuatnya tangannya, saya pedang yang patah. Kalau kita baru pertama tangan kita yang patah. Saya bayangkan subhanallah Khalid bin Walid perang sampai 9 pedang, pedang terakhir tidak patah. Tapi 8 pedang patah di tangannya. Bagian pertempuran luar biasa. Ya, tapi tidak mati. Yang meninggal pun luar biasa. Contoh Ja'far bin Abi Thalib ketika meninggal, ditemukan di tubuhnya 80 sekian bekas luka. Tombak, panah, pedang, tapi semua di depan, enggak ada di belakang sama sekali. Artinya dia tidak pernah mundur sedikit pun. Ketika dia maju perang, tikam 1, tikam 2 masih terus berperang. Semua luka di bagian depan tubuhnya. Dia mukbil ghair mudbir, maju terus tidak pernah mundur. Khalid bin Walid ini contoh. Ketika dia akan meninggal, dia menangis, dia berkata, "Ma min amalin arja indi ba'da la ilaha illallah min lailatin syadidatin al-jalid fi sariyatin minal muhajirin." Battaha atau wa ana mutatarris was sama'u tanhal alayya wa ana antadhiru subha hatta aghiru alal kuffar atau ughiru alal kuffar. Fa alaikumul jihad. Dia bicara tentang jihad ya. Dia berkata, tidak ada amal yang paling aku harapkan, yang paling aku banggakan di hadapan Allah agar aku bertemu Allah seperti suatu amalan yang paling aku sukai, yaitu di malam yang sangat dingin. Kemudian aku pun tidur di bawah perisaiku sementara hujan turun, menunggu besok pagi-pagi menyerang musuh. Itu amal yang paling saya sukai. Ini penderitaan kan? Malam-malam dingin nungguin hujan turun, tunggu sampai besok subuh. Lama atau tidak? Lama. Tapi bilang itu amal yang paling saya banggakan. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaknya kalian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Laqad syahidtu kadza wa kadza zahfan. Aku sudah menghadiri sekian puluh peperangan gabung dengan musuh. Ya. Wa ma fi jasadi mawdi'u shibrin illa wa fihi darbatu sayfin aw ramyatin bisahmin aw ta'natin birumhin. Tidak ada di tubuhku satu jengkal kecuali situ pasti ada luka. Entah luka karena pedang, sayatan pedang, atau luka karena tombak, atau luka karena panah. Setiap jengkal pasti ada luka. Siapa Khalid bin Walid? Yang Allah sebut, yang Nabi mengatakan sayfun min suyufillah, pedang Allah. Wa ha anadha amutu ala firashi hatfa anfi kama yamutul ba'ir. Nah, sekarang saya ternyata tidak meninggal di medan pertempuran, saya meninggal di tempat tidur. Sebagaimana hewan unta yang meninggal di tempatnya. Kemudian dia berkata, laqad talabtul qatla fi madhannihi falam yuqaddar li ila an amuta ala firashi. Aku telah mencari kematian di tempat-tempatnya, itu aku masuk dalam medan pertempuran agar aku meninggal mati syahid. Ternyata Allah tidak mentakdirkan aku meninggal di situ. Ya. Kemudian kata
Kata beliau, fala namat a'yunul jubana. Ya. Jadi mencelanya orang-orang penakut itu, yang takut mati. Aku ini mau mati-mati enggak mati-mati. Dia ingin menyampaikan demikian. Ya. Ini contoh ya. Ya. Aku ini mau mati enggak mati-mati. Artinya kalau belum ditakdirkan tidak akan apa? Mati. Jadi inilah ketika para sahabat mereka beriman dengan takdir, maka mereka berani. Mereka berani berjuang, mereka berani berdakwah, mereka berani mencapaikan kebenaran. Itu bayangkan bagaimana Rib'i bin Amir ketika bertemu dengan Rustum. Dia datang sendirian. Dengan Rustum kepala panglima Persia dengan puluhan ribu pasukannya. Rib'i datang sendiri. Ditanya, ngapain kau ke sini? Ngapain kalian ke sini? Kata dia, kami diutus oleh Allah. Ibta'athana Allah. Kami diutus oleh Allah untuk apa? Untuk mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada manusia, dari peribadatan kepada makhluk menuju peribadatan kepada pencipta makhluk. Dia sendirian. Dia tidak takut sama sekali. Itulah para sahabat. Oleh karenanya seorang ketika dia melakukan satu kegiatan, dia ingat kepada takdir dan dia kalau sudah takdir mau diapain. Tapi jangan ngawur juga ya. Semuanya dengan apa? Perhitungan. Tapi inilah yang menjadikan dahulu para sahabat sampai dakwah tersebar, sampai Islam tersebar karena iman mereka kepada takdir. Lihat kata Khalid, saya sudah berusaha waqad talabtul qatla fi madhannihi. Aku sudah mencari kematian di tempat-tempat yang akan datang kematian, tapi walam yuqaddar alayya, aku tidak ditakdirkan untuk mati dalam pertempuran. Maka fala namat ayunul jubana, itu orang-orang penakut itu ya. Takut-takut ngapain? Takut-takut ngapain? Ada sebagian teman cerita ya. Ada seorang ustadz yang pergi ke kemanusiaan, pergi ke Suriah waktu itu bawa obat-obatan ya. Ketika mereka terkadang diskusi. Salah satu orang ustadz saya kenal, dia duduk di suatu sandaran gitu. Tiba-tiba dia pergi. Tiba-tiba dia kayak gelisah gitu, dia pergi di tempat tersebut, tiba-tiba ada bom di tempat itu. Jadi subhanallah, kalau Allah tidak takdirkan tidak bakalan mati. Dan temannya cerita sama saya, ketika saya sudah meninggal, temannya bilang, Ustaz itu pernah bilang sama kita, Ustaz, setiap peluru sudah tercatat. Kalau tidak tercatat untuk kamu, tidak bakalan mati. Teorinya begitu ya. Tapi maksudnya ada orang seperti itu ya. Kalau peluru tidak tercatat bahwa saya tidak bakalan mati. Dan benar, buktinya ketika dia cerita saat dia duduk, mereka lagi kumpul-kumpul, tahu-tahu dia kayak enggak enak, dia pergi. Baru dia pergi sebentar, kemudian ada bom mengenai lokasi di mana dia duduk. Kalau memang tidak ditakdirkan tidak bakalan mati. Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala ayyadurruk, kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ketahuilah kalau manusia satu dunia berkumpul untuk memberi kemudaratan kepadamu, lan yadurruk, mereka tidak bakalan bisa memberi kemudaratan kepadamu illa ma qad kataballahu alaik, kecuali yang Allah telah takdirkan untukmu. Kalau tidak. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Kalau Allah tidak takdirkan, maka tidak bakalan terkena. Inilah di antara hal yang membuat seorang tidak gentar ketika dia beriman kepada takdir. Kalau waktunya mati, mau mati sekarang, mati di sini, mati di sana, tetap aja mati. Man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Kalau tidak meninggal karena sayatan pedang, maka akan meninggal dengan sebab yang lain. Tinggal meninggal mulia atau tidak. Ta'addadatil asbab, sebab-sebab banyak, wal mautu wahid, dan kematian cuma ujungnya menuju pada kematian.